aku nggak dagang. Hari ini kan Fritzi yang live. Kalau dagang pasti udah jadi Mimin Peri. Aku baca komen kalian di sini. Hai siang. Hari ini kita mau ngobrolin apa ya? Oh ya, aku hari ini sedih tidak jadi pelajaran matematika. Ayam bakar satu kak. Kenapa kalian selalu melihat boneka coklat? Gurunya bolos kah? Enggak dong. Ya gurunya lagi nggak datang aja. Kalian mau ini nggak? Mau nemenin aku nonton nggak? Fritzi Chan. Hai. Ih, namanya juga ganti jadi Chan. Hai sobat Chan. Kalian mau nemenin aku gak? Horror Z. Ayo gas. Nonton apa ya? Nonton ini aja, nonton game horor. Ya Allah. Ya, ya. Ya bolos si kecil. Enggak bolos. Kakak kali yang bolos. Bohong kan udah gak sekolah. Ini aku masih pakai baju school karena aku baru pulang. Tapi aku sedih tahu hari ini beneran deh, karena kayak aku tadi pagi baru masuk sekolah hari pertama, terus kayak tiba-tiba langsung dikasih tugas dan aku nggak selesai sih. Beneran aku nggak selesai guys, karena waktunya cuman sejaman doang gitu. Ini jangan sampai lewat FYP mami aku ya, atau FYP papi aku ya, pokoknya jangan sampai ya gitu. Terus habis itu aku udah seneng kan, hari ini ada matematika, ternyata gurunya nggak datang. Terus akhirnya aku main game doang. Selesaiin dulu tugasnya. Gak bisa, buat apa dikerjain kalau misalnya deadline-nya udah lewat. Jadi kalau misalnya deadline udah lewat, itu udah nggak bisa kirim kan. Terus ya udah cuman bisa pasrah. Maaf ya.
bocilku, aku datang maaf ya telat. Nggak apa-apa, aku baru bentar kok mulainya, baru 5 minute. Abis dari mana kak? Abis dari hatimu. Bercanda. Ya udah, ayo, aku kan bingung mau ngomongin apa. Atau kalian mau nanya ke aku? Kalau kalian mau nanya, kita nggak jadi nonton. Nonton atau nanya? Ceritain pas di AGT. Jangan, nanti aja. Itu termasuk di Mimin Peri. Soalnya ada beberapa barang yang aku beli dari sana. Gitu. Udah sepil dikit. Gak jualan aduh, capek aku jualan kan. Jadi kayak nanti lagi aja gitu. Mimin Peri hari ini mau santai dulu. Gitu. Kalian beneran nanya ternyata. Ya udah, aku jawabin ya. Buku apa yang kamu baca belakang ini, Fred? Kebetulan di belakang handphone aku tuh nggak ada buku gitu, jadi nggak ada yang di belakang. Belakang sama belakangan beda. Ya kan, aku nggak salah kan? Coba duduk agak deket sini sih. Oke. Nah, kalian kalau nonton aku pakai earphone nggak? Ada yang bilang suruh munduran, ada yang suruh majuan. Gimana sih kalian? Nonton or baca buku? Aku prefer nonton. Makasih ya kagasan. Oh, sekarang bukan. Oh, bukan Fritzy only ya. Oke, makasih ya. Makasih Moses Fritzy only. Kalau ini baru ada love-nya. Pernah main ke Malai gak? Pernah gak ya? Aku lupa ingat lagi. Aku tuh yang ingat banget tuh ke Singapura. Soalnya mami aku cerita. Sebutkan 3 alasan kenapa Live Fritzy selalu kecil suaranya. Pertama, karena orangnya kecil. Enggak, ulang. Sebutkan Live Fritzy 3 alasan kenapa suaranya selalu kecil. Yang pertama, karena ini Fritzy. Kedua, karena orangnya soft spoken. Ketiga, balik lagi ke pertama, kalau Fritzy itu terlalu Fritzy. Ya, gitu deh. Kalau ada angin ribut kita pisahin atau liatin? Kalau ada angin ribut mendingan pergi jauh-jauh aja sih. Saran makan siang yang enak apa? Makan siang yang enak dan gampang adalah bakso atau soto. Enggak, sebenarnya banyakan tuh makanan yang enak dimakannya sore. Contohnya kayak pecel, enak itu. Zia, aku izin gak PC ya bulan ini. Kenapa
kamu lagi sibuk kak? Kalau lagi sibuk gak apa-apa kok, soalnya tetap yang pertama adalah pikirin diri kamu sendiri dulu. Kapan-kapan baru ketemu lagi ya. Makasih Ahon always Fritzi mas batangnya. Kamu lagi kegiatan apa? Fritzi-chan Nanigasuki. Oh, kamu lagi UTS kak. Semangat ya. Cek, kalau PC kamu pakai bahasa Melayu nggak apa-apa. Setahu aku bahasa Melayu sama bahasa Indonesia nggak beda jauh kan ya? Aku masih bisa sih harusnya. Nggak apa-apa, kita saling toleransi gitu. Bulan kemarin lupa nggak PC pada udah beli. Ya kamu lupa nyalain alarm sih, kan sayang kalau misalnya angus. Rekomendasi buat buka puasa nanti sih, kan udah nggak puasa. Atau kamu ada utang waktu puasa, jadi harus dibayarkan lagi gitu. Di belakang kamu ada yang ngintip, ini bonekanya. Kamu masuk sekolah besok apa hari ini Zi? Kenapa Z-nya pakai huruf besar semua kak? Aku masuk sekolahnya hari ini. Oh banyak aksennya. Gak apa-apa sih kalau aksennya doang. Semoga kita cepat bertemu di VC ya. Nanti kamu bilang aja sama aku kalau kamu yang waktu di live gitu. Pohonnya aku tuh belum potong berapa bulan tahu. Ini baru hampir 2 minggu doang gak sih kayaknya. Tanggal 28 aku potong. Coba bilang, kamu hebat, kamu kuat. Jujur aku gak tahu itu apa. Aku cuma taunya Z this date yang kemarin. Aku strong Neil Armstrong. Oh iya maaf ya, aku jangan duduk terus ya, udah aku lirik ke bawah aja. Aku kan mau bacain komen kalian. Kan di situ komennya kayak nanti kan assaulting gitu kalau bisa diliatin, kayak aku baca komennya gini. Jadi aku baca komennya dari sini gitu. Makasih ya Kak Keiza atas emas batangnya. Sudah makan siang belum? Udah sayang. Sore bocil. Kamu di mana? Kok bilangnya sore? Makasih Kak Indra emas batangnya. Kalian hari ini udah mulai kegiatan atau belum? Atau masih libur? Kalau masih libur parah sih, soalnya aku udah masuk. Cek kapan-kapan main ke Malai, cobain ayam gunting. Wishlist aku nambah lagi berarti. Jadi aku pengen ke Jepang, pengen ke Korea. Sekarang aku nambah Malai ya. Oke.
Tapi kan menurut kalian aku mendingan ke Japan dulu atau ke Korea dulu? Secara aku anaknya K-popers abis kan dari dulu gitu. Ke Korea dulu, ke Bandung sih. Kalau ke Bandung aku bisa kapan aja nyamperin. Asik. Jepang dulu, ke Makassar. Makassar kayaknya aku belum pernah sih. Ke Jepang. Ya udah Korea dulu aja. Udah kegiatan jalan-jalan ke Solo. Widih, seru tuh. Surabaya kan udah pernah. Oh, kayaknya aku pernah ke Semarang juga deh. Bogor udah. Bekasi udah pernah. Aku pengen yang nggak pernah gitu loh. Ke rumah kamu. Just kidding guys, bercanda. Kalau kamu serius gak apa sih. Maaf. Lah beneran ya. Takut. Tebak umur penonton C. Dari umur 8 sampai 30-an. Ada nggak di sini yang umurnya 8 tahun? Menurut aku ada. Karena setahu aku kalian ada yang udah kerja gitu. Iya sih, kerja mungkin 2 bulan bisa. Makasih ya Shinchan jahat atas emas batangnya. Kamu udah bukan friendzone lagi ya? Ya kan? Tuh ada yang 7 tahun malah. Aku 5 tahun kak. Bohong ya kamu ya. Gak boleh bohong-bohong tak Kak Keja ya. Aku 10 tahun. Aku umur 1 bulan. 1 bulan gak bisa ngetik. Aku toddler kak. Pembohong. Toddler keliling dunia. Kakak udah pernah ke negara apa aja? Makasih ya Kak Ramadan atas emas batangnya. Percaya gak sih kita seumuran? Enggak tuh, aku gak percaya tuh. Enggak lah, aku percaya. Itu apaan dah? Ayo, ada apaan? Bercanda guys. Gak ada wishlist ke Swiss. Oh iya, Swiss juga bagus loh. Benar juga. Minggiran dikit bonekanya gak kelihatan. Jika dia aja, ya soalnya aku boneka. Makasih Kak Koirul Iman atas emas batangnya. Ini mah komen yang sama, males aku. Geseran dikit bonekanya gak kelihatan. Ini aku lihat nih tadi anak yang 13 gini juga. Kayak, kamu mau lihat aku atau mau lihat boneka? Gak mau aku kayak gitu. Bercanda. Zi, penyanyi apa yang harus shift-shiftan?
ini loh yang namanya Shiva apa itulah, siapa emangnya tuh. Makasih Kak Ucup atas emas batangnya. Makasih Kak Koirul Iman atas emas batangnya. Min gak sulap lagi Min, pan kapan ya? Soalnya Mimin sekarang banyak gitu tugasnya kan. Ada jadi Mimin Peri, ada jadi ketua DSW gitu, ini jadi Fritzi gitu kan, banyak. Saya lebih suka dipanggil Maci atau Tante. Aku lebih suka manggil C sih. Kamu udah bener manggil C tuh, udah jangan kamu ubah-ubah lagi. Kok aku lihat kamu kayak bocil Kyowo banget ya? Kenapa ya? Aku tuh dibilangin pas sulap tuh aku kayak gak kelihatan bocil gitu ya. Mungkin ada yang ngira aku umur 17 ke atas, tapi pas aku masuk ke JKT aku jadi umur 1 tahun 7 bulan gitu, bukan 17 ke atas. Kenapa itu guys? Kalian kenapa ya panggil aku tante? Udah bisa belum sih nyetirnya? Oh iya, aku tuh beneran bisa nyetir guys. Oh, Taylor Swift. Kasih aku tebak-tebakan lagi dong. Aku tuh beneran bisa nyetir. Aku kan papi aku punya tempat parkiran kayak komplek gitu kali ya, apa ya nyebutnya. Iya, tapi kalian tahu kan parkiran yang gede yang sharing gitu. Nah, papi aku naruh mobilnya di situ juga, jadi aku latihan di situ gitu loh, beneran. Tapi ya belum bisa sih. bisa maju, bisa mundur, bisa. No pick hoax. Nanti aku kasih pick, aku udah ini ya, udah bawa di tol. Bercanda, masih lama. Bisa ngedrift gak? papi aku lucu banget dah. Kan aku baru belajar ya, terus habis itu ada belokan ke kanan gitu. Makasih ya Kak Ramadan mas batangnya. Ada belokan ke kanan, terus abis itu malah ini dibilangin ayo ngedrift, ayo belok ngedrift gitu. Kan aku baru belajar ya, gak bisa. Aneh banget. Manual atau matic? Aku belajarnya mobil matic karena manual susah banget. Jadi katanya kalau manual tuh kalau ada tanjakan tuh pokoknya susah lah, kayak ngatur-ngaturnya, jadi dia nggak kerem sendiri, nanti mobilnya turun lagi. Jadi kalau matic udah otomatis gitu. Makasih Kak Indra atas mas batangnya. Makasih Kak Awalul mas batangnya. Tapi kalau kalian sendiri lebih suka mobil apa? Matic atau manual? Kalau aku lebih suka nemenin kamu. Manual, mobil-mobilan. Papa aku ajarin aku manual biar bisa nanjak. Iya, ya kan? Mau bilang sayang tapi bukan pacar. Emang gak boleh ya, Sheng? Yang manual, enak manual. Oh, enak manual ya? Ih, kalian lebih banyak yang suka manual. Mantap. Makasih Kak Awalul mas batangnya. Oh, wow, Morin mana Zi?
di sini. Canda guys. Makasih ya Kak Farkan atas JKT48 show-nya. Enggak guys, bercanda guys. Morin udah tahu guys sampai ini. Pokoknya sampai dia ngajakin aku nge-bake. Nah, itu baru kita berdua ada di situ, ya. Poninya gak kena mata. Halo, hai. Kita panggilnya El Gombal. Aku lebih suka kamu daripada mobilnya tuh. Mana ada bayi sebulan ngegombal kayak gini. Kamu busa main FF gak? Bukan busa ya, bisa. Bisa itu bukan berarti jago kan? Asik. Kata-kata yang tidak asing. Kayak pernah dengar. Aku bayi 5 bulan lebih 18 tahun, kebalik. Aku 18 tahun, bayi lebih 5 bulan. Kamu percaya gak sih aku umur 40 tahun? Percaya, soalnya nama kamu Bang. Ikan apa yang kesepian? Ikan garame. Oh, gurame. Makasih Kak Mentari atas mas batangnya. Kalian mau tahu gak, aku juga punya loh. Ikan apa yang ulang. Guys, aku punya tebak-tebakan. Ikan apa yang lonely, sendiri gitu. Apa, ayo tebak-tebak guys. Ayo komen guys, komen, aku lihat. Ayo guys, tebak. Ikan Nemo, enggak, salah. Ikan kamu di ikan Dori. I can stay with you, nggak lonely dong. Mau tahu? Easy. Jawabannya adalah ikan nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Nggak, salah pertanyaan, bukan ikan. Nge-scam. Maaf ya, ini beneran nge-scam. Salah. Aku marah nih. bukan ikan, salah ternyata. Hewan. Nah, ulang ya. Ulang. Izin off, jangan. ulang. Guys, aku punya tebak-tebakan. Hewan apa yang lonely, sendirian aja gitu dia. Kasian ya, alone dia. Ayo guys, apa guys? Hewan ya, bukan ikan. Ikan juga boleh sih, terserah kalian. Apa, ikan dugong, macan, serigala, gorila, beruang introvert, lone wolf. Itu ini gak sih, apa namanya, salah satu apa ya namanya, battle yang ada di FF gitu, namanya lone wolf, 2 lawan 2 gitu, tapi dia nggak lone, soalnya 2 lawan 2. Bebek ya, nggak tahu kalian. Mau tahu? Easy. Jawabannya adalah berang-berang. Kenapa dia lonely? Soalnya kalau bareng-bareng
nggak ada gitu. Ya kan, bener kan? Berang-berang jawabannya. Saya kalau ramai itu bareng-bareng, bukan berang-berang. Emang aku keren, makasih ya guys, thank you. Makasih Kak Mentari atas emas batangnya. Makasih ya Kak Hiskia atas emas batangnya. Kalau jadi benda bareng-bareng. Iya lagi. Berang-berang gak sendiri. Iya, soalnya berang-berang. Capek lah kalian. Capek lah aku. Gak ngerti, tolong jelasin lagi. Ya udah basi. Gak jadi ikan hewan apa yang lone gitu ya, yang sendiri itu berang-berang. Soalnya kalau rame-rame bareng-bareng. Nyamat batuk. Hewan-hewan apa yang punya lagu? Ayo, hewan apa yang punya lagu? Jawabannya kucing. Tahu gak kenapa kucing? Karena ku cinta padamu. Asik. Itu lagu apa ya? Nggak tahu. Makasih Kak Moses. Makasih Moses atas JKT48 show-nya. Itu lagu apa ya? Cinta dan Rahasia kah? Gimana guys liriknya guys? Kasih aku liriknya. Coba. Kamu nyontek ya? Enggak tahu. Emang kalian ada juga yang pernah? Tadi yang aku nyanyiin, kasih liriknya dong. Oh, ku cinta padamu, namun kau milih sahabat. Gak tau lagi. Namun kau milih sahabatku, dilema. Lagu apa yang paling kalian suka? Aku ini deh, apa namanya? Aku pengen setel lagu. Gak jadi nonton Miao. Shibe. Enggak, ini di luar lagu JKT guys. Nanti kan kalian ketemu aku kan hari Sabtu dan Minggu di Pajam-jam dan Aita Kata gitu. Iya kan? Iya dong harus. Makasih ya Kak Awalu atas emas batangnya. Lagu mainnya ini ya, Petra si Hombing ya sih. Ku cinta padamu, dilema. Surat cinta untuk Fritzi. Adanya untuk apa? Siapa ya? Jadi lupa. Surat cinta untuk Stella. Ya, itulah Starla ya. Nggak tahu beneran dah. Tiba-tiba lupa. Tuh. Oh iya, Starla ya, maaf ya. Lah, emang semua orang gak punya nama itu? Punya.
kasih tahu yang nama temennya ini. Lagu starter, ya ampun. Makasih ya Kak Awalul atas Mas Batangnya. Kenapa ada nadanya? Atas Mas Batangnya. Aku habis minum guys. Beautiful in white. Kapan jualan lagi Min? Ditunggu ya update-nya ya. Ini ada nih. Menurut kalian lagu yang enak dibawain dan lumayan gampang apa? Yang kira-kira biji tahu gitu. Menurut kalian apa? Soalnya aku kayak bingung gitu loh. Ini aku bukan mau cover guys, pengen nanya aja. Terus kayak biji-biji nyanyi dong. Nah, jadi aku tahu lagu-lagu yang di normal gitu. Lagu sekolah minggu sempurna. 8 letters Z. Kamu tahu dari aku ya 8 letters ya? Oh, lantas juga gampang. Best part tuh gampang gak sih? Enggak ya, susah. Tapi kalau lagu yang cowok tuh kayak nadanya terlalu rendah menurut aku. Nih, adore itu rendah banget. And I sigh my blood rushes through my veins, and I kick your face. You're so silly, yeah. Kidal atau kadal? Aku kadal. Oh baby, I'll take you to the sky, forever you and I, you and I, and we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. Udah lama banget gak denger ini. You're the only one. Ini lagu udah lama banget ya. You and I, and we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. Aku udah lupa nadanya. Itu salah satu lagu yang aku suka padahal. Cover dong sih. Katanya suka kok bisa lupa sih. Ya maaf ya. Maaf ya always Ripka. Makasih Kak Rama dan Mas Batangnya. Nyanyi apa ya? Nyanyi maafin. Gak mau. You and I,
guys, aku pernah nyanyi tak ingin usai, tapi aku gak berani. Aku tuh kalau misalnya di depan orang, aku gak berani keluarin suara guys. Dan kalian tuh termasuk di depan aku. Makanya kadang aku suka beberapa kali nyanyi di PM. Kenapa? Karena itu gak di depan kalian, karena aku lagi ngechatan sama kalian gitu, jadi aku tidak merasa diliatin gitu. Kalian banyak banget yang request Nina Fis, berarti harus subs PM dong. Nah betul, siapa nih yang udah subs PM aku? Makanya kalian request aja kalau aku nyanyi, tapi di PM. Lemari apa yang bisa masuk kantong? Lemari ribuan. Oke. Poni anti badai. Viera. Iya ya, aku udah lama nggak Vieraan. Aduh, aku suka banget lagu-lagunya. Aku suka dengerin lagunya dia pas di ini loh, jadi osnya Putri Duyungan gitu. Tahu kan kalian? Ini lantas dulu. Sedang kita rahasia, ada waktu untuk bertemu. Kau sapa ku tersipu, kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Yang pasti hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Tersipu. Ini yang ngulang ya? Makasih Kak Nabila Anwar, Mas Batangnya. Mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Lantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sampai kapankah ku tak tahu, akankah kau sehat menyadarkanku. Makasih Kak Ramadan, makasih Kak Awal atas giftnya. Semoga tadi gak ada yang aku lewatin ya. Nyanyinya kayak dari hati-hati. Oh iya Kak, berarti aku pintar mengekspresikan diri ya. Makasih ya Kak, semoga kamu verif. Mengapa aku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji.
keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku untuk menyimpan? Karena bukan aku yang milikimu. Menggalau. Enggak. Ini bisa nih dinyanyiin. Lantas mengapa aku menaruh hati, padahal ku tahu kau terikat GRS. Disingkat aja guys, disingkat aja. Ini ada yang tulis nih di komentar. Terikat apa tadi? Terikat apa tadi? Emang tadi apa tuh? Makasih ya Kak Ramadan atas emas batangnya. Emang diikat? Enggak sih, enggak diikat. Orang gak kelihatan mana talinya. Bikin easy aja guys, nggak usah dibawa sulit tau. Makasih ya Kak Farkan emas batangnya. Seikatnya berapa? Tidak ternilai sih. Lagu apa lagi ya? Best part tuh gimana ya nyanyinya? Yang aku yang keinget di otak aku tuh cuman ini doang, lagu apa? We broke up a month ago. Your friends are mine, you know, I know. Itu. Oh iya, awalnya apa ya sebelum yang You're the Coffee itu? Lirik pertamanya apa? Happier. Viera belum. Viera dulu. Viera lagunya yang terkenal apa guys? Aku ada di playlist tapi lupa. Kaget. Oh iya, seandainya. Kemudian ini udah keluar sendiri guys. Rasa ini juga bagus. Apa ya? Apa lirik pertamanya best part? Apa guys? Kasih tahu aku please. Guys, apa guys? Oh iya. You don't know, babe. Oh iya benar deh, iya benar. Makasih ya Kak Ramadan atas emasnya. Ini lagu enak banget kalau misalnya lagi nugas. Seandainya kau tahu ku tak ingin kau pergi,
Berarti bolos ya kamu hari ini. Kemarin kan katanya gak semangat. Aku gak bolos. Kamu berarti gak subscribe aku. Soalnya aku bilang aku mau habis pulang sekolah. Ohayo. 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 Apa guys? Ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan selalu cinta. Kenangan kita sama ini. Disuruh nyanyi malah pakai hati, enggak pakai mulut kok. Ada Gesha. Karena kamu aku rela menunggu. Cuma tahu itu doang. Kurang matiin lampu, kurang sedih. Bisa gak? Makasih Kak Ramadan atas JKT48 show-nya. Mau cari lagu liriknya best part. Oh ini nih, ada guys. Yes, bener kan? You don't know babe, when you hold me, you kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change if I let in my way. You will know that you are. Apa? You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. Lagu Hindia. Kalian tau gak sih aku pernah ke konsernya Hindia. Aku mau packing dulu ya. Oke, see you ya. Chorus ya. Give it all. I just wanna see how beautiful you are. Gak berani. Kenapa aku gak berani nyanyi lagu Epsa? Kenapa aku gak berani pakai suara kenceng ya? Itu tuh kayak emang udah settingannya gitu. Emang aku tuh beraninya nyanyi suara kenceng cuman pas lagi sendiri gitu. Zia, aku ulang tahun hari ini, happy birthday. Makasih ya Kak Nabila atas emas petangnya. Gak berasa udah sejam tau guys. Udah kali ya.
Oh iya, soalnya aku introvert, udah gitu aku soft spoken. Iya deh, kayaknya karena itu. Aku tuh sebenarnya MBTI-nya tuh dapatnya, tapi extrovert itu cuma 51%. Menurut aku itu extrovert bukan karena emang aku extrovert gitu guys, tapi aku tuh dapet extrovert karena walaupun aku nggak pilih-pilih kelompok gitu ya di kelas, nggak pilih kelompok sendiri kayak dipilihin guru, tapi aku tuh selalu dipilih guru aku buat jadi ketua kelompok gitu. Jadi aku harus mimpin kelompok kan, dan kalau misalnya sebagai ketua itu kan kalian nggak mungkin diem aja, jadi tuh aku orangnya yang speak up gitu guys. Aku pasti yang selalu memulai langkahnya. Kalau misalnya aku nggak mulai, kelompok aku kagak ada yang mulai guys gitu, rata-rata, tapi nggak semua kelompok kayak gitu ya gitu. Makanya itu aku dapetnya mungkin extrovert, tapi aku sebenarnya masuknya introvert sih harusnya. Makasih Kak Jandri atas mas batangnya. Speak up. Di pick up. Tapi capek nggak sih itu? Ya sebenarnya capek, cuman dipilih sama guru guys, sebenarnya senang juga sih kan dipilih sama guru. Emang cocok banget sih jadi ketua. Oh makasih ya, makasih Kak Jandri atas mas batangnya. Kelas aku sangat membutuhkan sosok ketua seperti kamu sih. Widis, mantap bro. Orang ketua kelas aku aja ini guys, apa, ketua kelas aku aja cowok kan. Terus itu lucu banget deh. Apa ya waktu itu syaratnya jadi ketua kelas ya? Syaratnya kalian harus punya pendukung yang banyak. beneran dah. Tapi aku emang gak mau jadi ketua kelas. Kayak jadi apa, teman-teman aku tuh kayak pada sepakat buat milih satu orang doang gitu loh. Terus akhirnya kayak di kelas aku tuh kayak ada dua kubu gitu loh, mau pilih yang ini atau yang pilih yang ini gitu. Jadi kayak rame-ramean aja gitu loh. Jadi sebenarnya ketua kelasnya tidak dipilih berdasarkan kepribadian. Tapi kayaknya kalau misalnya aku jadi ketua kelas ya guys, itu kelas bakalan ribut terus sih. Soalnya aku kan soft spoken ya, suara aku kan kecil. Jadi kalau misalnya aku bilang semuanya diam, nah itu nggak ada yang diam gitu loh. Kayaknya sih, saya belum pernah aku coba. Di kelas aja ada apanya kak? Apa tuh tulisan yang gak kebaca ya? Iya guys, jadi kalian harus punya kubu ya. Stop mengetahui aku, semuanya diam. Ketawa semuanya yang ada sih, iya kak. Pasti ketua kelasnya gak becus ya sih. Coba ditanya. Kubu aku sama kamu, aduh, bisa aja gombal ya. Kalau gitu mah kayaknya nengok doang terus pada ribut lagi. Iya kali ya. Kalian kalau aku yang jadi ketua kelasnya, kalian diam atau enggak? Enggak ya pasti. Aku hampir jadi ketua kelas gara-gara ambil suara terbanyak. Iya, aku tuh bilang temen aku jangan pilih aku gitu, aku nggak mau. Beneran. Terus kebetulan aku waktu itu juga lagi terikat dengan OSIS, jadi aku udah pasti nggak dipilih karena kalau anak OSIS itu nggak boleh jadi ketua kelas. Tapi sebenarnya itu kalau ketua OSIS yang inti,
Nah kebetulan saat itu aku jadi ketua markom, tapi sebenarnya itu masih boleh kalau misalnya kalian bisa manage waktu gitu, cuman aku nggak mau gitu deh. Cheese. Yes, begitu guys. Kamu udah sibuk di luar juga gak sih? Nah iya, kadang-kadang aku itu ada job of air sulap guys. Jadi aku latihannya itu dari jam 7 malam sampai aku pulang jam 1 subuh. Tapi itu sebenarnya gak selama itu sih guys latihannya. Karena kalau misalnya kayak serius gitu, harusnya itu kayak cuman 2 jam atau bahkan bisa di bawah 2 jam gitu. Cuman biasanya aku dengan yang ngajar itu kita sering bercanda, bahkan kadang nyampe situ belum buat skrip, belum buat mainannya, belum buat belum buat trik sulapnya gitu. Jadi kadang aku sendiri loh yang bikin skrip gitu. Jadi aku kalau misalnya main sulap dulu, aku tuh bikin skrip setengahnya sendiri. Tapi kayak premis, kalian tahu premis gak sih? Pengantar katanya. Nah kadang dibantuin sama mentor aku gitu, Sheng. Yes. Tapi aku udah pernah loh buat premis sendiri. Karena jujur aku setelah masuk JKT, aku tuh belajar banyak hal juga. Contohnya dulu tuh aku waktu sulap tuh sebenarnya lebih ke dewasa dan kaku ya, formal. Makanya aku sering diundangnya tuh dulu ke acara-acara tuh yang formal, kayak acara kantor atau perusahaan-perusahaan yang apa ya bilangnya yang Indonesia abis gitu ya, pokoknya gitu deh, gak bisa disebut ya begitu. Nah sejak masuk JKT aku tuh lebih leluasa, jadi cara ngomongnya juga gak formal dulu guys, walaupun masih ada formalnya gitu. Keren gak aku? Keren kan? Ya gitu deh. Pokoknya banyak deh yang aku pelajarin dari aku waktu jadi pesulap. Sekarang masih sih. Waktu dulu aku aktif jadi pesulap sama sekarang di JKT. Ada yang dari sulap dan fashion dan entertain yang dari dulu aku pelajarin itu dibawa ke sini. Ada juga yang justru dari JKT bisa aku bawa ke dunia sulap aku gitu. Contohnya dari luar JKT itu aku belajar cara table manner. Jadi kita harus bisa, kelas table manner nih guys sekarang. Ayo ganti topik. Jadi kita itu harus bisa membedakan situasi dimana itu lagi formal atau informal gitu. Kalau misalnya lagi formal, diusahain duduknya yang tegak, rapi gitu ya kan, tangannya juga kalau ada di atas meja ya begini dong ya kan. Jangan pernah sekali-sekali kalian formal tapi kalian begini, itu nggak sopan guys. Apalagi sampai kalian tahu gak sih yang kayak, nah itu nggak boleh ya. Jadi kalian harus duduk tegak rapi. Kalau cowok ya boleh begini agak disilang dikit tau kan, tapi duduknya tetap harus tegak gitu. Terus kalau misalnya manner makan itu sebenarnya yang benar adalah abis selesai sendok sama garpunya harus dibalikin.
itu tuh sebenarnya manner yang wajib, menurut aku sih wajib ya. Garpunya di bawah, sendoknya di atas. Kalau ada sumpit sama sendok juga sumpitnya di bawah. Karena secara sendok tuh nggak tahu sih, menurut aku sendok tuh yang paling tinggi gitu kastanya ya istilahnya. Lagian biasanya kalau garpu itu lekukannya lebih gede dibandingin sama sendok, jadi otomatis sendoknya udah pasti cuma bisa di atas doang gitu. Apalagi ya, manner makan sup. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ngambil sup itu, ini misal sendok nih ya kan, kalian tuh ngambil itu bukan begini, bukan gini, karena kalau misalnya tumpah itu kenanya ke baju. Tapi kalau kalian begini, kenanya ke orang kan, nggak bercanda guys. Nah kenanya berarti keluar dong ya kan, jadi baju kalian tuh tetap bersih gitu. Jadi harusnya makannya gini. Terus kalian tuh nggak boleh terlalu nyamperin, tapi harus sendoknya nyamperin gitu. Dan makannya jangan rakus kalau di depan orang-orang pas lagi formal. Makan gak rakus tuh gimana? Makan gak rakus tuh maksudnya makan yang cepet, yang kayak orang dikejar-kejar gitu. Aku tuh pernah ada kelas table manner guys, makanya aku tahu kayak ginian. Terus kalau misalnya ada tulang nih di mulut kalian ya, pas lagi ngunyah ikan, ada tulang nih, gimana nih? Jangan main dilepe-lepein aja ya, apalagi kayak jangan jangan ya guys, jangan. Yang benar adalah kalian selalu sediain tisu di tas. Tisu itu wajib dibawa kemana-mana ya. Aku belajar dari mami aku kali ini, tisu tuh wajib dibawa kemana-mana guys, karena kita tuh ternyata seperlu itu sama tisu. Walaupun mungkin orang udah nyediain, tapi kan kita nggak tahu ya, di keadaan yang darurat siapa tahu juga terpakai. Nah caranya gimana waktu itu? Waktu table manner kan belum dikasih tahu kan, jadi pas ada tulang aku diem doang kayak, terus habis itu disamperin sama kakaknya, kamu ini ada tulang ya di mulut gitu. Jadi kayak ketahuan gitu guys. Terus kayak iya kak. Terus akhirnya dikasih tahu caranya, kalian ambil tisu, terus kayak menurut aku kalian tuh agak buang muka gitu gini. Setelah itu ya udah tinggal dibungkus gitu. Pokoknya sebisa mungkin kalian gak melakukan itu di depan orang sih menurut aku. Slay. Aku tahu dia lagi cara untuk tetap slay. Tusuk gigi. Kalau tusuk gigi sebenarnya menurut aku sebenarnya belum pernah ngalamin hal ini sih. Cuman kalau tusuk gigi dipakai dan dilakuin di depan orang lain, itu tetap jatuhnya agak apa ya nyebutnya, agak annoying ya gitu aja sih. Jadi sebisa mungkin mendingan ke toilet dulu aja kalau misalnya mau bebersih hal-hal yang masih tersangkut di dalam mulut gitu. Kalau lagi pengen bersin gimana sih? Aku jarang bersin sih guys, cuma biasa kalau aku bersin, aku sebisa mungkin meminimalisir suaranya dan buang muka. Yes. Dulu aku diajarin table manner sama atasan Sizi, ini ilmu mahal bener WKWK. Iya, bener banget, real. Jadi kalian harus ingat kata-kata aku ya hari ini, saat ini. Gitu. Terus apa lagi ya? Nah, karena kalau misalnya kalian udah terbiasa ketemu orang-orang formal gitu, kalau table manner-nya udah berlaku,
secara tidak langsung waktu kalian informal pun kayak ketemu teman-teman tongkrongan atau teman-teman deket kalian atau teman SD dulu atau teman lulusan dulu gitu, atau sahabat best friend forever gitu, itu pasti udah kebiasaan sih ke bawah table manner-nya. Jadi otomatis orang-orang pasti lebih apa ya, lebih menghargai kalian, lebih menghormati kalian sih menurut aku, karena itu terjadi di lingkungan aku. Jadi aku pernah beberapa kali makan bareng teman-teman aku dan mereka tuh kayak nanya gitu loh, bukan nanya sih sebenarnya, lebih ke celetukan. Jadi mereka bilang tiba-tiba, Fritzi beda banget ya makannya sama kita, dia tuh makannya tuh kayak anggun, nggak kayak kita gitu, mereka bilang kayak gitu. Itu otomatis membuat apa ya, membuat diri kalian tuh berasa dihargai gitu, dihormatin gitu. Aku tuh tipenya yang suka ayam banget, jadi aku makan ayam tuh pasti selalu sampai bersih sebenarnya. Cuman ya itu dia, kalian harus melihat situasi dan kondisi alias sikon. Kalau misalnya lagi di depan orang-orang, mendingan turunin dulu ya apa kerakusan makannya. Jadi ya udah, makan ayam secukupnya aja, nggak usah sampai bersih gitu. Kalau suara sendok sama piring yang pas makan kayak gitu salah ya Fritzi? Ya itu salah guys. Jadi sebisa mungkin kalian tuh nggak ngeganggu orang lain makan dengan cara kalian pas motong terus bunyi-bunyi teteng teteng teteng. Nah itu nggak boleh guys, sebisa mungkin ya. Mantap, makasih loh ilmunya. Ini yang kamu bahas table manner Kazi. Yes, Oshiku. Oh, kalau ngunyah juga nggak boleh bersuara guys, bener banget nih kak. Kalau ngunyah itu kalian nggak boleh ngecap. Jadi kalau misalnya cara membedakan orang yang berusaha untuk tidak bersuara dan orang yang tidak peduli adalah dia buka mulut atau enggak. Jadi kalau misalnya dia makannya gini, itu udah pasti bunyi gitu, karena ini kena gitu. Tapi kalau misalnya orang yang lagi makan kerupuk nih, tapi kalau dia mulutnya kayak gini, itu artinya dia udah berusaha untuk tidak mengganggu orang lain guys saat makan. Itu adalah cara makan yang benar. Jadi makan tuh mulutnya harus ditutup terus, makanya porsinya jangan gede-gede, itu dia. Ngerti kan guys? Cocok jadi guru. Makasih loh, padahal aku gak pernah kepikiran sama sekali untuk menjadi guru. Daya makan angkat kaki 1. Kalau di rumah sendiri ya boleh, tapi aku di depan keluarga aku juga sopan sih makannya. Ya sendiri doang sih yang aku gak sopan mah, tapi aku juga gak pernah makan angkat kaki 1 sih. Aku biasanya bersila. Oh ya, kalau kalian makan mie biasanya kan lebih nikmat kalau diseruput ya, kayak gitu. Itu sebenarnya nggak sopan sih guys, apalagi kalau misalnya orang di sebelah kalian tuh nggak makan. Jadi kalau misalnya emang kalian lagi bercanda sama teman sebenarnya nggak apa-apa sih, apalagi kalau misalnya temennya udah deket atau apa gitu, karena itu kan sebenarnya secara nggak langsung ngegodain orang yang nggak makan mie kan
gitu. Jadi kayak manner yang bener tuh harusnya nggak diseruput kayak gitu. Kalian tau gak sih kalau misalnya pakai sumpit atau garpu gitu bisa digulung-gulung dulu jadi kecil gitu loh, nanti kan jadi tinggal di aja gitu, atau dibantu dengan sendok, misalnya makan mie nya terus dipakein sendok, nah itu boleh gitu. Nah mie kalau diseruput juga nyiprat ke muka kan, jadi kayak makin berantakan gitu. Ada keceplosan bunyi ya. Jujur aku nggak pernah ngalamin ini sih, jadi aku nggak bisa berkomentar ya. Yakin sih, ya yakin. Tutor makan kaki diam. Udah ya teman-teman, cara end life gimana sih? Nah cara end life gampang banget sih, tinggal kita bacain top gifter dulu. Nggak ada yang satu lagi nih, respon kamu kalau misalnya ada orang yang kayak gitu. Aku nggak pernah mengomentari orang di depan langsung, karena nggak semua orang itu mau disalahin guys. Kalau misalnya itu teman dekat kalian, kalian boleh kasih tahu dikit-dikit, tapi jangan langsung semuanya gitu, berubah perlahan. Tapi kalau misalnya ada orang yang kayak termasuk asing atau cuman tahu dia doang gitu tapi nggak kenal, nggak usah. Ya selama dia nggak seburuk itu, nggak melanggar semua yang tadi aku bilang, mungkin kayak cuman satu atau dua, itu nggak apa-apa sih gitu. Menurut aku sih gitu ya, karena nggak semua orang mau dikomentarin. Nggak komen goib tahu. Iya benar, kalau ke teman sendiri bisa dikasih tahu. Tuh ajarin and live, yes. Tutor baca podium sih. Jadi gini ya, kalau misalnya baca podium itu dari nomor 10. Nah, ini contohnya nih, ada Kak Mentari di sini. Terus habis itu kalian jangan lupa untuk bilang makasih. Terima kasih Kak Mentari. Yang ke-9 ada Kak Koirul Iman. Makasih banyak Kak Koirul Iman. Kalau Tata cara ngajak Zizi dinner gimana? Waduh, gak bisa ya Kak. Yang ke-8 ada Kak Indra MA. Makasih banyak Kak Indra. Yang ke-7 ada Kak Jandri. Makasih banyak Kak Jandri. Yang ke-6 ada Kak Hiskia. Makasih banyak Kak Hiskia. Yang ke-5 ada Kak Nabila Anwar. Makasih banyak Kak Nabila Anwar. Yang ke ada masalah nih, bentar. Nah, yang ke-4 ada Kak Awalu. Makasih banyak Kak Awalu. Yang ke-3 ada Kak Farkan FR Fritzi Rosmerian. Makasih Kak Farkan. Yang kedua ada Moses Fritzi Only. Maaf aku English banget orangnya. Makasih ya Moses. Dan yang pertama ada Kak Ramadan. Makasih banyak Kak Ramadan. Ini tumben ya guys, aku live-nya lama. Kalian tidak terbiasa melihat aku live lama gak sih?
Jadi tadi kalian habis mengikuti kelas Fritzi ya. Seru kok. Oh, makasih ya. Lanjut kelasnya kapan? Kapan-kapan lagi. Kayak template seseorang deh. Besok buat live belajar kayak gini lagi sih. Boleh, nanti kalian komen aja ya. Maunya tuh yang temanya tentang apa gitu. Tapi aku juga terbatas ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tahu juga, boleh loh kalian share-share juga gitu di sini supaya teman-teman yang lain juga pada tahu gitu, ya kan? Jadi sayangnya aku ini jadi makin bagus mannernya, mantap. Dadah semuanya, bye bye, sampai ketemu lagi ya. See you next live, see you next class, see you next sulap, see you next etalase mimin.